Halo, kembali lagi kita di Geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai indeks konektivitas dan juga teori gravitasi ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai indeks konektivitas. Apa itu indeks konektivitas? Jadi, indeks konektivitas itu untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi. Oke, indeks konektivitas itu dilambangkan dengan B atau beta. Nah, rumus indeks konektivitas itu seperti yang sudah terpakai ya, bahwa beta sama dengan E bagi V, di mana B atau beta ini disebut dengan indeks konektivitas, sedangkan E adalah jumlah jaringan jalan dan V adalah jumlah kota. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke bagian gambar di bawah ini. Di gambar di bawah ini ada dua wilayah, wilayah A dan juga wilayah B. Nah, wilayah-wilayah ini untuk apa? Jadi wilayah ini untuk menggambarkan mengenai suatu kondisi yang ada di wilayah. Nah, wilayah A ini mengenai sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang dimaksud dengan E itu yang mana, yang V itu yang mana. Oke. Jadi E itu kan jaringan jalan nih. Nah, jaringan jalan itu berarti garis yang lurus ini kalau digambar di wilayah ya, garis-garis lurus ini. Oke. Terus V itu jumlah kota. Nah, jumlah kota itu digambarkan dengan titik-titik ini. Nah, jadi nanti kalian dalam menghitung indeks konektivitas tinggal hitung berapa jumlah kota di wilayah tersebut dan berapa jumlah jalan di wilayah tersebut, dihitung satu-satu. Nah, contoh di sini ada dua wilayah, berarti indeks konektivitasnya nanti kita membandingkan dua wilayah ini. Yang punya indeks konektivitas tinggi atau angka yang besar itu di mana? Kita hitung terlebih dahulu untuk wilayah A. Wilayah A punya jaringan jalan berapa ya? Dihitung yuk. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kita hitung juga wilayah B itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, wilayah A 9, wilayah B tadi 10. Terus kita hitung juga kotanya ada berapa. Nah, kota di wilayah A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus wilayah B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, tadi di sini ada 6. Di sini ada 7. Kita lanjut ke bagian sebelah sini. Oke. Bagian ini di sini kita hitung masing-masing wilayah dengan menggunakan rumus indeks konektivitas. Nah, wilayah-wilayah ini mempunyai indeks konektivitas yang berbeda. Wilayah A tadi jumlah jaringan jalannya ada 9, jumlah kotanya ada 6. Tinggal kita masukkan dari rumus yang beta sama dengan E dibagi V. Ini ya. Nah, jumlah jaringan jalan atau E ini ada 9, ditulis 9 dibagi
V. V-nya ada berapa? V-nya ada 6, ditulis 6. Nah, 9 dibagi 6 sama dengan 1,5. Kemudian yang wilayah B. Wilayah B, jumlah jaringan jalannya tadi ada 10. Kemudian jumlah kotanya ada 7. Oke, 10 dan 7. Kita masukkan ke rumus yang sama tadi. Beta sama dengan E per V sama dengan 10 dibagi 7 sama dengan 1,4. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini, wilayah mana yang memiliki hasil yang tinggi? Jadi, yang tinggi itu yang mempunyai indeks konektivitas. Indeks konektivitas ini jadi wilayah yang memiliki indeks konektivitas terbesar adalah wilayah A sebesar 1,5. Maka wilayah yang memiliki interaksi yang paling tinggi adalah wilayah A. Oke, jadi jawabnya kayak gitu ya. Nah, bisa ditambahkan juga dengan hal ini bisa disebabkan oleh kemudahan akses jalan atau aksesibilitas, kondisi alam dan sosial. Oke, mudah toh? Lanjut kita ke teori gravitasi. Apa itu? Jadi teori ini untuk mengukur kekuatan antara dua wilayah atau lebih. Nah, rumusnya adalah I AB. Jadi AB ini itu yang dimaksud wilayah ya. Jadi nanti menyesuaikan. IAB sama dengan K dikali PA kali PB dibagi DAB kuadrat. Nah, IAB ini yang dimaksud adalah kekuatan interaksi antara wilayah 1 dan wilayah A dan B. Kemudian K itu konstanta, jadi nilainya itu selalu 1. Kemudian PA itu adalah jumlah penduduk wilayah A dan PB adalah jumlah penduduk wilayah B. Kemudian DAB itu jarak wilayah A dan wilayah B. Nah, kita lanjut saja ke contoh soal. Misal di sini ada gambar ya, ini gambar A, gambar wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Wilayah A ini memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa. Wilayah B memiliki 30.000 jiwa. Wilayah C memiliki 40.000 jiwa. Nah, pertanyaannya, kekuatan interaksi wilayah A dan B atau antara B dan C yang lebih besar interaksinya yang mana? Oke, jadi kita sudah mengetahui ya jumlah penduduk A, penduduk B, penduduk C sekian. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak antara wilayah A ke wilayah B. Jaraknya ini 50 km. Sedangkan jarak wilayah B ke wilayah C ini ada 100 km. Nah, untuk menghitung kekuatan interaksi wilayah yang paling besar itu terjadi di wilayah A atau wilayah B atau wilayah B ke C itu dengan memasukkan rumus yang tadi. Oke, jadi kita menghitung dulu antara wilayah A ke wilayah B. Wilayah A ke wilayah B pakai rumus tadi, K kali PA kali PB bagi DAB kuadrat. Maka tadi K-nya kan konstanta atau tetap, jadi dia tidak akan berubah-ubah. K-nya 1 dikalikan penduduk A tadi ada 20.000 dikalikan penduduk B ada 30.000 dibagi jarak wilayah A ke wilayah B tadi ada 50, maka 50 dikuadratkan. Terus hasilnya sama dengan 1 dikali 20.000 kali 30.000 hasilnya 600 juta.
dibagi 2500. 50 kuadrat kan 50 kali 50, hasilnya 2500. Maka yang diperoleh adalah 240.000. Jadi kekuatan interaksi untuk wilayah A itu ada kekuatan interaksi wilayah A ke B itu ada 240.000. Kita hitung lagi untuk wilayah B ke wilayah C. Wilayah B ke C interaksinya diperoleh 1, penduduk B tadi 30.000, penduduk C 40.000 dikalikan dibagi jarak B ke C dikuadratkan, maka 100 kuadrat. 30.000 kali 40.000 hasilnya 1.200.000.000. Nah, berarti sama dengan 1 dikali 1.200.000.000 dibagi 10.000, hasilnya 120.000. Nah, jadi dari perbandingan itu kita peroleh nih, ini 120.000. Maka kekuatan interaksi yang paling banyak itu ada di mana? Wilayah A ke B atau wilayah B ke C? Dari hasilnya kan kita bisa lihat kalau wilayah A ke B yang paling tinggi, maka wilayah A ke B ini yang memiliki interaksi paling kuat, begitu. Nah, jadi perbandingan kekuatan interaksi wilayah A, B dengan wilayah B ke C adalah 240.000 banding 120.000 atau 2:1. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih kuat antara wilayah A ke wilayah B. Jadi kekuatan atau interaksi antara wilayah ini tuh adalah wilayah yang paling kuat. Seperti itu. Mudah kan?